Yang pertama ini itu awal waktu zuhur. Awal waktu zuhur. Di awal waktu zuhur ini itu apa jawab sanksi tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu dan akhir daripada zuhur ini itu masih dilus syai'i misal. Kalau misalkan dengan bayangan semisalnya. Kalau dari istiwa selain daripada bayangan istiwa waktu istiwa. Nah ini yang pertama ini waktu zuhur. Jadi waktu zuhur ini adalah waktu awal itu tergelincirnya matahari. Jadi kalau misalkan awal itu bukan enten jam misalkan ada jam pas lepaan apa namanya pas di luar bukan ada atau berikut. Nah bagaimana olahraga dengan apa itu untuk melihat waktu menilai waktu zuhur. Maka waktu zuhur itu ada tergelincirnya matahari. Jadi kalau misalkan ditangkapkan ombak itu ombaknya itu agak bergeser sedikit. Kalau misalkan ombak itu apa namanya pas ya, itu berarti pas dengan matahari. Nah itu namanya waktu istiwa. Jadi kalau waktu istiwa itu kan waktu yang haram untuk sholat. Nah setelah waktu istiwa berarti bayangan sudah sudah bergeser, campur bergeser daripada ombak itu sudah masuk waktu zuhur. Waktu zuhur. Kalau misalkan adalah komponen jam, komponen azan misalnya. Nah, untuk menandai waktu zuhur ini. Dan akhir daripada waktu zuhur, kalau misalkan bayangan tadi ya, itu sudah sama antara ombak sama bayangannya itu sama. Jadi kalau misalkan ada tiang atau misalnya ada ombak, pas di sini pas cerah gitu, dan itu sama, nomornya itu bayangannya antara ombaknya dan nomor itu bayangannya itu sama. Berarti itu sudah akhir daripada waktu zuhur. Dan itu akhir daripada waktu zuhur. Kemudian kalau misalkan masuk waktu asar, kan tadi akhir daripada zuhur ini kalau misalkan tombak kali bayangan itu persis sama. Nah kalau misalkan waktu asar menandai waktu asar itu bayangannya itu lebih sedikit. Bayangannya itu lebih sedikit daripada bayangan yang sama tadi. Kalau tadi akhir daripada waktu zuhur bayangan sama nomor itu tombaknya itu sama. Nah, tapi kalau misalkan pas awal masuk waktu asar itu bayangannya itu lebih sedikit daripada tombaknya. Nah itu berarti sudah masuk waktu daripada asar. Jadi kalau misalkan ada jam, kemudian azan, itu ada cara untuk mengetahui. Dan asar di waktu asar akhir daripada waktu asar itu adalah matahari. Artinya untuk waktu tenggelamnya matahari itu adalah waktu daripada akhir daripada waktu asar. Nah ini zuhur dan asar. Waktu zuhur niku enten waktu zuhur itu ada 4 waktu. Maksudnya itu. Yang pertama waktu zuhur itu adalah waktu fadilah. Yang pertama itu adalah waktu fadilah. Si nomor kali yang nomor 2 itu adalah waktu jawaz. Yang nomor 3 yaitu waktu darurat. Si nomor sekawan waktu zuhur, waktu udur. Yang nomor 4 itu waktu udur. Yang nomor 1 itu adalah waktu fadilah. Waktu fadilah itu berarti apa? Awal waktu zuhur. Jadi kalau misalkan tadi kalau misalkan
ba'da adzan itu adalah waktu fadilah. Akan tetapi para ulama niku ngatur waktu fadilah. Waktu fadilah itu bukan langsung, artinya bukan langsung setelah adzan langsung sholat biasanya. Arti daripada waktu fadilah yang dimaksud daripada waktu fadilah itu kalau misalkan setelah adzan itu kasih enten waktu untuk apa? Untuk bersuci kecil ya. Misalnya kita di kamar mandi, ada orang itu untuk baru itu, itu termasuk masih waktu daripada waktu fadilah. Jadi kalau misal ini kita bakdo adzan itu ini 10 menit lah. Waktu yang cukup untuk orang itu masuk kamar mandi, wudu, ganti kaki dan sebagainya untuk persiapan sholat zuhur. Nah itu sih namanya waktu fadilah. Waktu yang paling utama nopo niku ngajakno zuhur. Lalu yang nomor dua kali daripada waktu zuhur itu adalah waktu jawaz. Waktu jawaz itu adalah waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Berarti apa? Dia itu setelah pelaksanaan sholat waktu fadilah. Kalau misalkan tadi ba'da adzan 10 menit ba'da adzan tajam dengan sholat, ba'da sholat, ba'da sholat jamaah yang itu, itu sudah masuk waktu jawaz. Nah waktu jawaz itu apa? Bila malai sa'amukulah. Jadi kalau waktu jawaz itu mulai setelah waktu fadilah sampai saat waktunya zuhur sampai sudah mau waktu menjelang akhir daripada waktu zuhur itu adalah waktu jawaz. Artinya waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Itu adalah waktu jawaz. Artinya kalau kalian menjalankan sakit, kalau misalnya zuhur itu saat ini jam pasti 11.26 atau 27? 11 paling enggak ya rampung sholat ya waktu fadilah itu paling enggak sekitar jam 12 kurang seperempat atau 12 kurang 10. Nah itu waktu fadilah. Nah ba'da itu ya sekitar sudah jam 12 ke atas. Nah itu sudah termasuk daripada waktu jawaz. Artinya waktu yang diperbolehkan. Berarti kalau kalian nanti sakit ngerjakan sholat zuhur, bisa mengerjakan sholat zuhur di jam 12 bisa kan? Jam setengah 2 bisa kan? Jam setengah 1 bisa kan? Jam 1 bisa kan? Waktu jawaz nih. Setengah 2 yang masih waktu jawaz ya masih diperbolehkan. Di jam 2 bisa kan? Masih waktu jawaz. Sampai kapan? Sampai menjelang waktu asar. Sampai menjelang waktu asar. Nah, lajeng ya setelah waktu jawaz itu adalah waktu darurat. Yang nomor 3 itu adalah waktu darurat. Waktu darurat itu apa? Waktu darurat untuk mengerjakan sholat zuhur itu mau. Ini kenapa? Waktu akhir waktu ya. Waktu akhir waktu. Jadi akhir daripada waktu daripada zuhur. Misal asar. Asar. 3 kurang 10 dan setengah 3 dan 10 sampai 14.50 ya berarti 14.50. Nah itu menjelang daripada waktu asar. Berarti kalau misalkan sekarang jam 14.50 berarti paling tidak kurang 5 menit ya, paling tidak kurang 5 menit dari waktu asar itu adalah waktu darurat karena sudah mau detik-detik sudah mau kawan itu menjelang asar. Itu adalah waktu darurat. Jadi yang sebelumnya ini sebelumnya itu adalah waktu jawaz, waktu yang diperbolehkan. Lalu nomor yang terakhir itu adalah waktu udzur. Ya, waktu udzur itu adalah ya waktu asar lima jemaah. Kalau misalkan dijamak zuhur sama asar itu sudah bukan waktunya, sudah saatnya waktunya. Waktu udzur itu udzur karena dijamak antara zuhur sama asar. Zuhurnya dilakukan di waktu asar, berarti jamak akhir. Itu sudah bukan waktunya. Kenapa? Karena itu sudah udzur. Artinya udzur itu waktu sholat zuhur dilakukan di waktu asar.
daripada waktu zuhur itu nih ada 3, 1 tambahan tadi waktu zuhur. Jadi inti daripada waktu zuhur itu adalah waktu fadilah, waktu jawaz dan waktu darurat. Kemudian tadi asar. Asar kalau manual tadi bayarnya sama dengan tombak akan tadi lebih sedikit. Itu sudah masuk waktu asar. Akhir daripada waktu asar apa namanya? Tenggelamnya matahari waktu subuh. Lah, asar ini punya beberapa waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah. Kemudian yang kedua adalah waktu ikhtiar. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Yang ketiga adalah waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz bila karoha. Kemudian yang nomor 4 adalah waktu jawaz di karoha. Waktu jawaz di karoha. Kemudian yang nomor 5 adalah waktu hurmah. Waktu hurmah. Kemudian yang ke-6 adalah waktu duhur, waktu udur. Kemudian yang ke-7 adalah waktu darurat. Nah, yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah berarti tadi sekitar jam 3 itu waktu fadilah. Sampai kapan? Sampai rampung sholat. Setelah itu masuk ke waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu setelah waktu fadilah. Waktu setelah waktu fadilah. Sampai kapan? Sampai waktu jawaz bila karoha. Waktu yang boleh tanpa makruh. Kapan itu waktu jawaz bila karoha? Sampai istiror, sampai menguning. Jadi kalau misalkan waktu asar itu kalau misalkan matahari itu menguning, kemasan itu, nah itu adalah jawaz bila karoha. Artinya orang boleh melakukan sholat asar tanpa kemakruhan. Artinya tanpa makruh. Kalau masih menguning, artinya matahari masih kemasan itu boleh tanpa makruh. Lanjut apa? Setelah itu waktu jawaz di karoha. Setelah itu apa? Waktu yang kalau misalkan kalau kalian dengan sholat masih boleh, tapi sudah makruh. Kapan itu? Setelah daripada menguning. Berarti waktu apa namanya kemasan itu sudah mulai pudar, sudah mulai menghilang. Nah, maka itu termasuk daripada masih boleh, akan tetapi apa? Akan tetapi makruh hukumnya. Akan tetapi makruh hukumnya. Jadi kita mau kalau misalkan matahari itu masih menguning, masih tas kemasan, waktu masih artinya waktu cerah gitu, buatan mendung, buatan hujan, nah itu masih boleh. Tapi kalau sudah kemasannya itu sudah agak pudar, nah, maka itu makruh hukumnya sudah. Lanjutnya apa? Setelah itu sudah detik-detik sudah menjelang waktu daripada maghrib, waktu sudah mau tergelincir matahari, detik-detik mau menjelang waktu maghrib, itu namanya waktu hurmah, waktu haram. Artinya waktu haram itu kalau misalkan kalau kalian dengan nasi dereng sholat, dia tetap sholat, tapi dosa. Kalau misalkan di sini aja waktu sholat dulu misalkan kok sampai waktu menjelang tenggelamnya matahari tadi, itu artinya kalau kalian dengan asal dosa. Nah, itu waktu haram itu. Tapi tetap kalau kalian dengan tetap sholat, tetap sholat. Lanjutnya apa? Waktu udur. Kalau waktu udur itu tadi kalau misalkan di jamak antara udur sama asar seperti tadi. Lanjutnya apa? Waktu darurat. Waktu darurat itu adalah waktu sudah akhir waktu. Sudah akhir waktu. Akhir waktu itu sampai takbir. Jadi masih takbir. Tapi yang ini sudah bohong. Takbir Allahu Akbar azan maka tetap sholat, tapi nanti maksudnya ke bohong. Setelah sholat maghrib, maka ulangi sholatnya lagi. Jadi ini adalah waktu daripada sholat. Waktu daripada sholat. Kalau misalkan
ganjaran lebih, dapat pahala lebih. Kalau waktu Jawa tadi waktu yang boleh itu yang biasa, artinya itu sudah waktunya, waktu kula kali panjenengan untuk mengerjakan sholat. Lagi kalau misalkan menjelang akhir daripada waktunya itu makruh hukumnya. Kula kali panjenengan hukum ini makruh. Buatan asal pahala. Lagi kalau sudah akhir menjelang waktu itu waktu haram, artinya apa? Kalau kali panjenengan asal busuk. Kalau misal diundur-undur sholat, jadi itu adalah waktu daripada